Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Syarifuddin Datullah dengan NIM 260501231200036 dari kelas Oceanografi A. Di sini WJ-nya Kak Nurul. Di sini saya akan menyelesaikan tugas H+3, yaitu lanjutan dari tugas yang kemarin, yaitu teori Airy. Nah, kemudian pada template-nya ini seperti ini. Sebelumnya saya hapus terlebih dahulu bagaimana cara masukkan data-data seperti ini. Sebentar. Nah, data-datanya udah kosong. Nah, pada data 1 ini kita ambil dari teori Airy kita yang telah kita hitung pada praktikum sebelumnya. Itu teori Airy ini kita konekin aja. Caranya gimana? Begini. Cara biar lebih cepatnya ini kita copy aja, tidak apa-apa untuk bagian ini di copy. H0 dengan T, Ctrl C. Kemudian pada lintasan partikel kita klik kanan, kemudian kita tempel atau paste yang angka atau nilai ini. Kemudian pada DG row kita copy saja dari ini, DG row kita copy saja, Ctrl C. Kemudian pada lintasan partikel di sini kita klik kanan, kemudian kita tempel paste nilai. Kemudian pada L di sini itu didapat dari yang ini pada halaman 7. Nah, L-nya berapa? Kita konekin aja. Caranya gimana? Kita klik sama dengan, kemudian pada teori Airy kita klik ini, ada L, enter aja. Nah, langsung muncul angkanya. Dan pada data 1 ini nanti saja. Kemudian data 2 kita lakukan hal yang sama seperti data sebelumnya. Kita copy pada H0 dan T. Kemudian lintasan partikel kita klik kanan, paste nilai. Kemudian pada teori Airy lagi D, G dan row nya kita paste, Ctrl C. Kemudian kita klik kanan, paste nilai lagi. Dan pada data 3 H0 dan T kita copy paste, Ctrl C. Kemudian pada data 3 kita klik kanan, sebentar, klik kanan, belum ke copy, maaf, Ctrl C. Kemudian klik kanan, paste angka, dan DG row nya juga jangan lupa kita copy paste. Dan pada lintasan partikel kita klik kanan. Maaf, kalau keklik 2 kali paste, mau ngepastenya nggak bisa teman-teman, jadi harus ulang. Maaf ya. Dan kita klik kanan, paste tempel. Nah, sudah. Pastikan angkanya sama, jangan lupa dicek. Udah sama. Kemudian pada panjang gelombang ini kita masukkan terlebih dahulu, yaitu kita konekin caranya seperti tadi sama dengan. Dan pada teori Airy yang 35 ini kita klik kemudian enter aja, sudah. Dan pada yang data 3 juga lakukan sama dengan. Dan teori Airy yang kedalaman 70 meter dan kita klik enter, sudah. Dan biar memudahkan pengolahan datanya, ini tuh caranya masih sama seperti data awal seperti ini, yaitu kita copy paste aja angka 3 angka terakhir kita, Ctrl C, Ctrl V, sudah. Bentar, kita biar gampang aja kita sama dengan kita konekin.
enter. Sudah. Nah jika udah, itu rumusnya sama seperti sebelumnya. Gimana rumusnya? Ntar. Nah ini sama dengan C3 ditambah dengan L5 atau nem kita. Berarti ini sama dengan C4, kalau di sini C4 ditambah dengan nem kita. Jangan lupa kita kunci, yaitu dengan cara Fn F4. Dah, kita enter. Kemudian kita drag ke bawah. Sudah. Dan pada 2 juga lakukan hal yang sama dengan data 2-nya kita klik ditambah dengan name kita. Kemudian jangan lupa kita kunci Fn F4. Sudah, kita enter dan kita drag ke bawah. Nah, sudah. Data 3 juga lakukan hal yang sama dengan kita klik tambah J4, jangan lupa dikunci, udah enter dan di drag. Nah kemudian pada hasil data 1 D per L nya itu kita konekin dari teori Airy. Caranya gimana? Sama dengan kemudian teori Airy D per L. D per L itu ini, kita klik enter aja. Nah, sudah. Dan pada data yang kedua sama dengan teori Airy ini yang 35, maaf, kita enter. Kemudian pada data yang ketiga sama dengan terus kedalaman 70, kita klik kemudian enter. Oke, sudah. Kita akan masukkan nilai interpolasi yaitu D per L dan H per H0. Itu kita lakukan ini. Cara cepatnya teman-teman, apabila ingin menyelesaikannya itu kita copy aja langsung semua, Ctrl C, kemudian pada pastenya gunakan paste link yang ini teman-teman. Nah, namanya paste link. Nah, sudah langsung masuk. Kemudian kita ke yang interpolasi data 2, akan yang sama. Dan interpolasi ini kita copy paste, kemudian Ctrl C kan tadi, kemudian di sini kita klik kanan ke paste link. Kemudian pada data 3 lakukan juga hal yang sama, copy paste, Ctrl C. Nah teman-teman di sini kalau bingung mau klik kanan, biasanya yang diajarin asisten tuh gini, kita ke sini, beranda sini ada tempel atau paste kalau di laptop kalian, diklik, kemudian yang link yang sini sebelah sini, nah itu diklik aja. Sudah, itu sudah masuk angkanya. Itu juga sama, cuman beda letak melakukan pastenya aja, tombolnya beda gitu aja, cuman intinya sama. Kemudian pada H di sini kita sama dengan dulu, kemudian kita konekin ke data yang satu. H, kita cari H, nilai H, ini 0,7761 meter. Kita klik, kemudian kita enter aja, pastikan benar, enter. Oke, udah. Kemudian pada data yang kedua lakukan juga hal yang sama dengan kemudian teori Airy, cari ini 0,8187 meter. Kita klik enter. Sudah. Kita ke data yang ketiga sama dengan terus ke kedalaman yang 70, cari H, dan kita enter aja. Klik enter. Nah, sudah. Kita akan masukkan datanya ini ke data yang singkat ini. Namanya data apa ya? Pokoknya yang ringkas di sini. Itu biar memudahkan kita untuk masukkan data pada olahan selanjutnya. Caranya kita
konekin aja sama dengan H1 itu yang ini, enter, sama dengan lagi H2, klik yang ini, enter. Kemudian data yang ketiga sama dengan enter. Kemudian pada L data 1 itu kita masukkan data yang sebentar. Nah, ada L data 1 dan seterusnya itu kita masukkan data yang sini yang udah diolah dengan name kita. Klik, kita enter. Dan data 2 juga sama dengan kita klik ini, enter. Data 3 juga sama, ini, dan enter. Dan pada K data 1, kemudian K data 2, data 3 itu kita ambil dari sini. Sebentar. Nah, sini teman-teman. K1 itu yang ini, K2 yang ini, K3 yang sigma 1 yang ini, sigma 2 yang ini. Nah, kita masukkan dulu satu-satu sama dengan K1. Kita klik, enter. Dan K2 sama dengan, bentar, ini kita jadi gini teman-teman. Jadi pada K1 ini kita ada ada K1 dan K2. Nah, pada data 1, nah itu kita masukkan semua. Ini sama dengan K2 pada data 1. Ini kita enter. Kemudian yang K pada data 2 sama dengan lakukan hal sama dengan enter. K1 enter. Kemudian yang sebelahnya juga sama dengan, cari datanya K2, klik enter. Dan selanjutnya juga ada data yang ketiga, lakukan hal yang sama, K1 diklik enter. Dan sebelumnya juga K2 dengan klik enter. Dan pada Pi di sini ada 3,14 dan 180. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari data yang sebelumnya, TRRI. Nah, ini ada Pi1 dan Pi2. Nah, di sini tuh Pi-nya 14 dan 180. Pada ketiga data ini Pi Pi1 dan Pi2 itu sama nilainya. Jadi nggak perlu ada perubahan. Dan kita lintasan partikel sudah. Nah, di sini kita sama dengan yang ini teman-teman. Ini kita enter. Kemudian sebelahnya juga sama dengan kita enter yang ini. Nah, dan pada D1 itu kita ambil dari sini. Aduh, bentar, konekin sama dengan enter. Sebelahnya juga sama karena ini masih di data 1 sama dengan dan sigmanya ini kita masukkan dari sigma data 1 ya. Sigma data 1 itu yang ini sama dengan, caranya kita konekin dulu sama dengan, kemudian ini 0,9640 enter. Kemudian sebelahnya juga sigma 2, nah ini 55,2630 enter. Nah, sudah teman-teman, data di sini sudah terisi semua. Nah, pada D2 dan D3 ini udah otomatis keisi ya, jadi nggak perlu sibuk ngisi sendiri dulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengolah data L sama dengan L pada kedalaman 7 meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pada data ini L D sama dengan 7. Nah, ini maaf, datanya sebelumnya belum aku bersihkan. Aku akan menghapus datanya terlebih dahulu. Nah, ini datanya sudah saya bersihkan. Jadi kita akan mulai menghitung bagaimana caranya menghitung gelombang perairan menengah.
pada lintasan partikel L. Data pertama yaitu D per L sama dengan D per L nya itu pada lintasan data pertama itu ini, kita copy paste aja, ntar kita konekin dan yang gimana, klik sama dengan dan lintasan partikel, kita pilih data 1 ini, enter. Nah, udah muncul. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada kolom sebelah kanan ini. Caranya bagaimana? Nah, di sini itu lebih baik dikonekin saja, jangan di copy paste. Jadi lebih baik dikonekin. Kita konekin sama dengan data 1 itu ini. Kita klik enter. Kemudian pada L data 1 yang sama dengan data 1 itu ini, kita enter. Pada K data 1 sama dengan yang ini, dan K2 pada data 1 itu yang sebelah, yang bawahnya sebelahnya di sini, maaf ya. Dan pada Pi sama 3,14 dan 180. Kemudian pada T nya kita konekin terlebih dahulu sama dengan T ini, kita enter. Kemudian pada T ini sama dengan ini, enter aja. Kemudian D1 sama dengan ini, kita enter. D2 sama dengan sama, kita klik enter. Pada sigma 1 sama dengan yang ini, klik enter. Dan pada sebelahnya juga sama, kita klik enter. Nah, jika datanya sudah dimasukkan semua, kita akan melakukan pengolahan data. Pada X dan Z ini kita klik 0, enter. Dan sebelahnya juga 0, enter. Dan pada bagian ini juga sama, 0, X dan Z nya 0 dengan 0. Nah, ini kita drag ke bawah, klik 2 kali aja. Nah, ini apabila sudah, terus ini pada Z ini ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah sama dengan buka kurung angka ini A5 per 60 tutup kurung dikali dengan AC9 kali dengan T. Dan kita jangan lupa kunci Fn F4 dan enter aja. Sebentar. Mohon maaf, rumusnya ternyata salah teman-teman. Mohon maaf. Ini kita klik sama dengan terus 0, terus kemudian kita kali dengan Z. Ini 0-nya didapat dari mana? 0-nya itu dari ini, kan diketahui nih, Z sama dengan 0D, dan ini untuk Z sama dengan 0,2D. Gitu, didapat dari nilai itu, diketahui di atas. Dan 0 dikali D1. Dan jangan lupa dikunci terlebih dahulu, dan F4 dikali dengan itu bentar, ini kita ke yang ini Z.
Fn jangan lupa kunci dikali dengan D1. Nah ini juga dikunci. Sudah, kita klik enter. Nah begitu, jangan lupa kita drag. Sudah. Dan pada rumus sebelahnya yaitu T, cara menghitung T, tapi sebelumnya kita hitung yang Z sebelah sini dulu. Caranya adalah sama dengan 0,2. Nah 0,2 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu didapat dari dan sudah diketahui di sini. Untuk Z sama dengan 0,2D, dan kita kali dengan ini angka -1 ini pada kolom Z. Kemudian kita jangan lupa kunci dikali dengan nilai D juga. Nah kita sebentar, sebelum kita enter kita kunci dulu, jangan sampai lupa teman-teman, karena nanti datanya akan berbeda, atau datanya yang akan keolah hanya data pada kolom 1 aja, nomor 1. Kadang ada nomor-nomor selanjutnya nanti datanya tidak akan terolah. Kita enter dan kita drag ke bawah, klik 2 kali. Nah sudah. Kemudian pada T itu rumusnya begini teman-teman. Pada T itu rumusnya adalah sama dengan buka kurung A5 per 60 tutup kurung dikali dengan nilai T besar nih. Kemudian kita enter aja. Nah kita sudah, kita drag ke bawah. Sebentar, mohon maaf, jangan lupa ini pada kolom belakang jangan lupa dikunci. Caranya kunci ke mana? Fn F4. Maaf ya, sedikit kurang fokus. Kita enter. Kemudian di sini kita drag ke bawah. Nah sudah, ini datanya udah benar, tidak ada yang 00 seperti tadi. Oke, hanya kita akan menghitung T pada sebelah sini, pada 0,2. Itu caranya sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian 5 per 60 berkurung dikali dengan nilai T. Dengan kita kunci enter. Bentar. Nah ini kan sudah ya, udah. Nih kita datanya kan sama, ini sebelumnya ini pada A5 ini kita ganti ke data yang Z, data yang ini A1. Dan kita enter aja. Sudah, kita drag ke bawah. Sudah, maka datanya udah muncul. Kemudian selanjutnya itu di sini sama dengan, sudah sama dengan, kita rumusnya itu bagaimana? Bentar, pada kolom pertama itu kita kasih nilai 0, dan pada kolom kedua rumusnya adalah sama dengan buka kurung minus A5 bentar AC5, mohon maaf, AC5 H, kita dolar PN4 per 2 tutup kurung, kemudian kita dikali buka kurung 2 kali atau 2, dan kita cos H, dan kita klik ini buka kurung AC7 itu K1, kita dolar
kemudian dikali dengan, kita buka itu dulu, buka kurung, kemudian kita AC10 atau D1, kita dolar, kemudian kita tambah C6 udah, kita tutup kurung 3 kali, 1 2 3, dan per buka kurung 1 kali sin H, buka kurung 2 kali, kemudian kita pilih AC7, yaitu ini C7, kita dolar juga, dikali AC10 kita dolar, kemudian tutup kurung 3 kali, 1 2 3, kemudian dikali dengan sin buka kurung radian, buka kurung 2 kali, kemudian AD7, kita pilih K2, kemudian kita Fn F4 buat kunci, dan kita kali dengan B6 tuh ini, dan kita tutup kurung, dikurangi buka kurung AD11 itu sigma 2. Nah ini AD11 kita kunci Fn F4 dan dikali dengan D6, kemudian kita tutup kurung 4 kali, 1 2 3 4, dan kita enter. Nah sudah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kita enter, kita drag ke bawah. Nah ini teman-teman. Kemudian pada data yang sebelahnya itu sama caranya, itu sebentar yang sebelah sini dulu, kita 0, yang atas itu 0, cara sama, rumusnya sama seperti ini. Gimana rumusnya tadi? Sama dengan dan buka kurung, kemudian AC5 kunci per 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali cos H kita buka kurung 1 kali, kemudian AC7 kemudian di dolar dikunci dan dikali dengan buka kurung AC10 atau D1 tutup kurung kita dolar, kemudian ditambah dengan ini kan C6, pada sini kan C6 nih. Nah pada sini tuh berarti J6. Nah udah, kita tutup kurung 3 kali, 1 2 3, dan per buka kurung sin H, kemudian buka kurung 2 kali, lalu AC7 kita dolar. Nah kita dolar, kita kali dengan AC10. Jangan lupa kita dolar juga Fn F4.
dolar, tutup kurung 3 kali, 1 2 3, dan dikali sin buka kurung radians buka kurung 2 kali, kemudian AD7 atau K2 kita dolar, kemudian dikali D6. Kalau di sini kan B6. Nah, di sini berarti ini 6. Kemudian tutup kurung kurangi buka kurung AD11. 11 itu ini sigma 2 kita dolar, jangan lupa, kemudian dikali dengan D6. Kalau D6 kan ini. Nah, berarti kalau kita K6 klik, tutup kurung 4 kali, 1 2 3 4, dan kita enter. Nah, datanya akan muncul. Nah, sebelumnya ini ada salah ya. Ini pada depannya ini sebelum kita dolar itu kita minus. Mohon maaf. Jadi datanya itu tidak minus seperti tadi. Kita enter aja. Nah, datanya seperti ini. Dan kita drag ke bawah. Nah, sudah. Kemudian pada data yang selanjutnya, data selanjutnya itu rumus yang digunakan ini sama dengan buka kurung AC5 itu ini kita dolar NF4 per 2 tutup kurung 1 kali dikali buka kurung 2 kali atau 2, kemudian sin H. Nah, setelah sudah kita buka kurung 1 kali, kemudian AC7 itu K1, dan kita dolar, kita kali dengan buka kurung, kita kali dengan AC10 itu D1, kita kunci Fn4 dan kita tambah dengan C5 itu ini. Udah, kita tutup kurung 3 kali, 1 2 3, dan kita per buka kurung sin H, kemudian AC7 itu apa namanya, K1, kemudian Fn4 untuk mengunci, dan kita kali dengan AC10 itu yaitu D1. Nah, kita kunci juga Fn4, kita tutup kurung 3 kali, 1 2 3, kita kali dengan cos buka kurung radians buka kurung 2 kali AD7 atau K2, dan kita dolar atau kunci, dan kita kali dengan B5 nih, dan kita tutup kurung 1 kali dikurangi buka kurung AD11 yaitu sigma 2, kemudian kita dolar, kita kali dengan D5 ini, dan kita kurang 3 kali, 1 2 3, sudah, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita drag ke bawah, sudah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya ada pada data yang selanjutnya di sebelahnya ini, rumusnya masih sama, cuman kita akan menyesuaikan dengan posisi kolom-kolom pada Z sama dengan 0,2 D ini. Nah, caranya gimana? Kita sama dengan buka kurung AC5. AC5 kan ini AC5, kita dolar,
per 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali 1 2 sin H. Nah kemudian AC7 kita dolar dan kita kali dengan buka kurung AC10 atau D1 kita kunci, kita tambah dengan C5. Kalau C5 kan ini nilai Z pada Z sama dengan 0. Nah kalau di sini kan berarti Z sama dengan 0,2 yang ini. Kemudian kita tutup kurung 3 kali 1 2 3 per buka kurung 1 kali sin H buka kurung AC7 ini kita dolar, kemudian kita kali dengan AC10 yaitu D1 kita dolar, kita tutup kurung 3 kali 1 2 3 dikali dengan cos buka kurung radians buka kurung 2 kali AD7 kita dolar AD7 itu K2, kemudian kita kali dengan B5. Nah B5 kan ini, nah berarti kita kan I5 dan tutup kurung dikurangi buka kurung AD11 atau sigma 2 kunci dan dikali dengan D5. D5 itu nilai T, berarti kita masukkan K5 dan kita tutup kurung 3 kali 1 2 3 dah, dan kita enter. Nah hasilnya akan muncul seperti ini dan kita drag aja ke bawah. Nah sudah, selanjutnya kita akan membuat grafik pada untuk Z0 sama dengan 0D dan untuk Z sama dengan 0,2D. Sebelum kita melakukan pembuatan grafik, kita akan melanjutkan perhitungan pada Z sama dengan 0,4D dan untuk Z sama dengan 0,6D dan untuk Z sama dengan 0,8D, yang terakhir adalah Z sama dengan D. Itu caranya bagaimana? Kita bisa copy paste saja di sini. Di sini kita untuk X kita kasih 0. Kita enter aja. X semuanya kita kasih 0. Kemudian untuk Z di sini itu rumusnya seperti ini. 0 dikali Z 4 dikali AC10. AC10 itu ini. AC10 adalah D1. Oke, kita akan mulai perhitungannya. Ctrl C dan Ctrl V. Dan di sini kita ubah menjadi 0,4 dan enter aja. Sudah, kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan pada kolom T. Nah kolom T ini rumusnya sama dengan A5 per 60 dikali AC9 atau T periode. Itu bisa kita copy paste saja, kemudian kita paste. Udah, kita enter dan drag ke bawah. Nah sudah, di sini kita 0, kemudian enter. Dan di sini rumusnya adalah seperti ini. Kita copy paste saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V, enter, dan drag ke bawah. Selanjutnya pada
di sini kita Ctrl C, kemudian mohon maaf sedikit berisik karena di sini kosnya banyak, lagi rame. Kita Ctrl V dan kita enter dan kita drag ke bawah. Nah sudah. Dan pada 0,6D itu caranya juga sama seperti ini caranya. Kita Ctrl C aja, udah kita Ctrl V. Ini biar lebih cepat itu caranya kita semuanya yang Z dulu. Ya, kemudian kita ganti 0,6 dan kita enter. Dan untuk kolom T kita copy saja dan Ctrl V dan kita enter. Kemudian di sini kita juga sama. Maaf, bentar. Ctrl C, Ctrl V dan kita enter. Ctrl C, Ctrl V, enter. Dan 0. Kemudian Ctrl C, Ctrl V. Ini kenapa 0? Karena datanya di sini belum di drag ya. Di sini Ctrl C, Ctrl V, enter. Dan di sini Ctrl C, Ctrl V, enter. Sebentar, ini 0 kita drag ke bawah. Nah maka akan muncul angkanya kan. Tadi itu belum muncul karena belum di drag aja. Kemudian di sini drag ke bawah. Kemudian di sini Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita drag ke bawah. Berarti singkong saya 3 ini. Saya lagi ini nanti. Apa? Saya lagi ini. Kita drag ke bawah. Sebelumnya ini diganti terlebih dahulu menjadi 0,8. Maaf itu belum diganti, makanya datanya sama semua. Udah, dan di sini kita karena langsung D kita hilangin aja. Udah, enter. Dan kita drag ke bawah. Dan kita drag ke bawah. Ini juga sama, drag ke bawah. Ini kenapa hasilnya bisa 0? Karena Z-nya sama dengan D, tidak ada nilainya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik. Grafik itu bagaimana caranya? Yaitu ada sisipkan. Kalau di laptop saya sisipkan, kalau bahasa Inggrisnya itu insert. Dan kita ke charts yang ini. Udah. Ini kemudian kita add data dulu, bahkan data yaitu Z sama dengan 0D. Kemudian pada nilai dari X
Tebu. Kalau nggak tebu kak Fadli. Oh, tutup kafe aja. Kita enter, kemudian Y, masukkan data Y nya, dan kita drag ke bawah, enter, dan kita oke. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Dan kita lakukan hal yang sama pada semua tabel ini. Kita buat grafiknya. Sebelumnya ini kita beri nama terlebih dahulu. Namanya grafik apa cek? Aku kurang tahu. Namanya itu grafik lingkar. Grafik lintasan partikel. Grafik lintasan langsung partikel. D sama dengan 7, Z sama dengan 2. Kemudian nama name kelas. Kalian apa? Ya itulah 26050123120036 OCA. Di sini itu size-nya kita kurangin ke 12. Dan fontnya kita pakai Times New Roman. Pada grafik lintasan partikel kita bold. Kemudian kita tambahkan legenda di bawah saja. Kita buat yang sama, yaitu kita grafik charts. Totalnya itu ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan nanti ada grafik gabungan 7. Totalnya nanti ada 7 grafik pada lintasan D7, D sama dengan 7 atau kedalaman 7. Nah, ini kita add data. Oke, ya data, tambahkan Z sama dengan 0,2D. Kemudian di sini nilai X tuh ini, Ctrl Shift ke bawah, enter. Dan di sini di sini Ctrl Shift dan enter, dan kita oke aja. Oke lagi. Nah, akan usul hasilnya sini. Pinggirkan terlebih dahulu. Dan kita buat lagi. Sipkan charts. Oke, kita ke Z sama dengan 0,4. Data, bahkan Z sama dengan 0,4. Kemudian cari X itu ini, Ctrl Shift down dan enter aja. Kemudian Ctrl Shift down dan enter, dan oke lagi. Nah, sudah. Sebentar, kita kasih lagi ya. Tora kafe dulu ini. Sebentar. Oke. Selanjutnya kita akan membuat grafik pada Z sama dengan 0,6D. Ini kita enter aja dulu. Sipkan charts.
di data, hapus akan Z sama dengan 0,6, maaf, 0,8, dan X tuh yang ini kontrol down enter, kemudian Y enter aja. Oke lagi, kita akan membuat yang 0,8. Data Z sama dengan 0,8, dx shift down enter, kemudian Ctrl shift down enter. Oke lagi. Nah, udah lokal legenda, udah geser. Hah? Udah, kita geserkan lebih dahulu. Enggak. Berapa? Kita udah add data, tambahkan Z sama dengan D dan nilai X, enter, dan oke lagi. Nol koma 4, dan kita drag ke atas. Nah, sini kita tambahkan legenda bawah ya, tambahkan legenda semua di bawah. Udah, namanya jangan lupa lebih gampang, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Ke 12. Sini juga sini
udah. Selanjutnya kita konekin. Nah bisa dikonek lah sing kuwi kan pojok kanan kan ya toh ya ya kita bisa dikonek. Oke, yang dikonekin tuh yang pojok kanan. Kita aja 4D sama dengan ter 2,8 Mangan rawon, kopi lengkap, nek 10.000 wabu. D sama dengan udah kita drag aja. Nah sudah, yang kita akan membuat grafik gabungan. Sisipkan charts, add data, tambahkan Z sama dengan 0,2, serinya X itu ini, Y nya dan oke. Terus tambahkan lagi Z sama dengan 0,4. X nya Y nya oke. Tambahkan lagi untuk Z sama dengan 0,6. Kemudian nilai X nya ini terus sini Y nya shift down dan oke. Dan tambahkan lagi Z sama dengan 0,8 X shift down kemudian di sini shift down enter. Oke, tambahkan lagi Z dengan D dan nilai seri X nya itu ini kemudian Y nya itu ini Ctrl Shift dan Enter dan oke lagi, dan grafiknya akan jadi seperti ini. Saya dimasak kayak gini tak ya? Ternyata salah teman-teman. Nih ini Y tak kan? Oke, Nonton. ini ada kesalahan teman-teman, ternyata datanya berbeda. Itu gini tuh. Oh, XY, kita masuk ke XY. Itu tuh sembuh masukin. Bentar biasa bentar. Rak screen sih. Edit. Wale, iya ini sih ning X ya. Iki bener. Kan ono jenenge tabel bantuan ini dimanfaatkan kat nih. Ndak iso. Lah. Jadi oke sih. Biar enggak ganti itu.
Oke, dipindah saya. Tuh. Iki accept bener. Jadi jenis juga di pojok kanan Accept bantuan. ini plus sih kontrol. Coba di oke. Pada berubah sih. Jadi coba yang selanjutnya saya selanjutnya. Dia ini kan apa? Coba tak ganti ini kafe ini. Nah, kita pulang dulu. Kita coba ini, kita ganti yang ternyata ada kesalahan, kita ganti yang Y nya itu ini Ctrl Shift dan enter dan oke. Sebut loh. Kemudian kita edit yang Y nya kita ganti juga, Ctrl Shift down dan enter dan kita oke. Dan Z kita ganti data yang dari tabel bantuan dan enter dan oke dan oke aja. Saya kira ada perubahan. Hah? Gak ada perubahan. Kalian ini kan apa? Jelas ya. Kita hapus semua. Oke, kita coba ulangi. Isipkan, kemudian ke charts, grafik, add data, tambahkan Z sama dengan 0,2, kemudian ini X nya kita pilih dari sini, Y nya itu dari sini. Kita oke, kita tambah Z sama dengan 0,4, kemudian nilai X nya ini enter, kemudian nilai Y nya ini Waduh, itu cek. Waduh, Sabar ya. Bos. Ntar kita coba cari lagi kesalahannya. Nah, udah ketemu kesalahannya di mana. Di sini tuh ada kesalahan waktu connecting tuh harusnya sambil dikurangin nilai di belakang komanya berapa. Misal ini kan di belakang komanya 0,2, jadi setelah dikonekin kita kurangin 2 dan kita enter, dan pada 0,4 juga lakukan hal yang sama, berarti dikurangin 4, di enter, udah di 6 dikurangin 6, kemudian di enter, kemudian 0,8 kurangin 8, di enter aja. Yang terakhir gak dikurangi ya? 10. Kurangi 10, dan yang terakhir ini dikurangin 10.
enter, udah kita drag ke bawah. Nah sudah, sekarang kita add data. Add data z sama dengan 0,2. Di sini kita klik Ctrl Shift down, enter. Kemudian sini kita ambil yang ini, Ctrl Shift down, enter, dan kita oke. Nah ini udah ada pertanda benar. Kemudian z sama dengan 0,4. Bisa dimasukin, drag ke bawah, enter. Kemudian tabel bantuan, terus shift dan enter, dan oke. Kita tambahkan lagi z sama dengan 0,6 dan di sini x, terus shift down dan enter, dan di sini sama kita ambil dari grafik bantuan, terus shift down, enter, oke. Dan tambahkan lagi z sama dengan 0,8 terbiani. Kita drag ke bawah, enter aja. Kemudian y nya kita ambil dari tabel bantuan, shift dan enter, oke. Kemudian satu lagi itu z sama dengan d. Mulai dari x nya ini, shift down, enter. Kemudian nilai y nya itu ini, shift down, dan enter, dan oke aja. Nah grafik gabungan yang benar tuh seperti ini teman-teman. Tambahkan legenda di bawah, judul sumbu, bukan judul bagan. Dan kita beri nama ntar. Sini judul bagan. Nah, udah begini teman-teman tabel grafik lintasan partikel gabungan. Bentar. Lintasan partikel L sama dengan D. Sekarang ini nge-screen record ya Bun? Dan Gambaran aplikasi apa kamera no? Ini aplikasi Aplikasi OBS sama OBS udah lewat Zoom aja goblok. Oke, takkan Dani. selanjutnya kita akan pada D35 dan kita akan menambahkan satu lagi yaitu untuk D70. Nah kali ini tidak saya record karena akan saya langsung ke grafiknya saja. Nah teman-teman, selanjutnya itu kita akan ke Orbital Excel. Nah bentar. Nah pada Orbital Excel ini
LO nya itu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya itu adalah sama dengan 1,56 dikali buka kurung B2 atau T dipangkat 2 dan tutup kurung enter. Nah, selanjutnya adalah menghitung D per LO, yaitu hitung D per LO. Nah, caranya itu adalah sama dengan D per LO dan enter aja. Maaf, bukan yang ini D nya, sebelahnya. Nah, sudah D per LO ini kita masukkan sini dan kita sama dengan kita akan cari D per LO ambang batas bawah dan atasnya melalui tekpan, buku tekpan. Karena aku udah nyari sebelumnya, tinggal masukin aja, yaitu 0,418. Kemudian bawahnya itu 0,419. Kemudian D per L bawahnya 0,42217. Dan uang atasnya 0,42313. Nah, kemudian kita akan melakukan interpolasi. Nah, rumus interpolasi itu adalah sama dengan H3 H3 astagfirullah, H3 tuh ini H3 kemudian ditambah buka kurung 2 kali G4 dan dikurangin G3 tutup kurung sekali per buka kurung G5 dikurangi G3 buka kurung 2 kali dikali dengan buka kurung H5 kurangi dengan H3 tutup kurung dan kita enter. Contohnya kita konekin aja. Nah, cara menghitung L itu adalah sama dengan B3 per E4 aja. Nah, yang kita akan masukkan cos H. Rumusnya cos H itu adalah ini, sama dengan 2 dikali B9 itu ini Pi dan dikali buka kurung B3 ditambah B6 Y kita dan tutup kurung per E5 seperti ini dan kita enter. Nah, ya kita akan melakukan sin H. Sin H itu rumusnya adalah sama dengan 2 dikali B2 bentar, bukan B2 teman-teman, B9 kali Pi dikali B3 kemudian per E5 enter. Nah, sudah. Dan kita akan menghitung cos H. Itu rumusnya sama dengan degrees kurung buka kurung 2 kali 2 dikali dengan B9 atau Pi per E5 dikali dengan B5
tutup kurung, kurangin, buka kurung 2 dikali B9 Pi dikali dengan B7 per B2. Tutup kurung 2 kali, enter. Selanjutnya kita akan menghitung cos H. Ya, sebelum kita menghitung cos H itu kita akan melakukan interpolasi terlebih dahulu, yaitu ini tuh didapat dari nilai cos H dengan ini connect, kemudian ini sama dengan sin H. Sin H itu yang ini nah batas bawahnya itu karena saya udah mencari, jadi kita tinggal masukin aja. Carinya tuh dari mana? Dari teknik pantai, dan kita angkanya 2,319 ter 2 dikali 3248 dan diantar lubang atasnya 5 kali 1318 enter aja, dan abang atasnya 5 kali 1614 enter. Dan kita lakukan interpolasi. Rumus interpolasi itu tidak bisa kita lakukan dengan cara copy ini aja. Ntar ini Ctrl C dan tempel sini profi, udah, maka akan menyesuaikan. Dan di sini kita akan lakukan interpolasi pada sin H. Oke, dicari ambang batas dan ambang batas bawah dan ambang batas atas. Itu didapat dari buku Tekpan. Karena saya sudah mencari, kita masukin aja 2 dikali 65 26, kemudian atasnya 2 dikali 65 86. Kita enter aja sin itunya, abang bawahnya 7 dikali 0 6 0 0, enter. Dan ini bawahnya 7 kali 10 32, enter. Nah, kalau interpolasinya juga sama, bisa copy aja, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, dan sudah. Yang kita akan masukkan cos H ini yang sini, dan sin H kuadrat itu yang ini, nilai interpolasinya. Udah, kita akan menghitung nilai U. Rumus nilai U itu adalah sama dengan B9 atau Pi. Bentar, sebelumnya kita buka kurung terlebih dahulu. B9 kali dengan B4 atau nilai H per B2 atau D tutup kurung dikali dengan buka kurung F13. F13 itu nilai dari ini 13 per maaf, ini F13, di sebelahnya itu cek. dan di sini tuh F12 kurung kali cos radian F11
11 itu yang ini. Nanti tetap kurang 2 kali itu 2 meter. Baiknya di sini kita konekin aja dengan Butuh siji meneh iki ono web sing kaya pergi coding tok ae. Haikom Haikom ora kuwi sing ngoding lho. oh Google Colab Iya. Google Colab Iya. Kayak TV ya. kolaborasi sebentar. Kan kayak ngolahan nanti ya asuh. Ya bare ya Google Colab apa? Sing diobati apa sih Google Colab? Haikom kan nama Haikom Rano sing diobati kan si tiket. Siki nggak punya Nah, selanjutnya kita akan lakukan interpolasi. Ini kita masukkan yang ini. Kemudian ini sama dengan ini. Aja. Nah, yang sini tuh kita bisa melakukan dengan cara yang gampang, teman-teman. Caranya tuh seperti ini, kita blok aja, kita Ctrl C, dan di sini tuh kita paste link yang ini. Udah. Itu cara gampang ya. Nah, di sini kita lakukan interpolasi. Sini abang bawahnya sama seperti sebelumnya 2,3190 bentar. Nah, sebelah sini tuh sama dengannya ini. Kemudian bawang bawahnya sama seperti sebelumnya 2,3190. Kemudian bawah ambang atasnya 2,3248 dan bawahnya. Nah, bedanya di sini. Kalau sebelumnya kan kosa, kalau di sini kan sinha, jadi berbeda. Kemudian nah bawahnya itu karena saya sudah mencari, ini itu didapat dari tagpan. Nah, karena saya sudah mencari, saya akan masukkannya saja, yaitu 5,0334 meter. Kemudian bawahnya tuh 5,0636 meter. Nah, rumus interpolasinya sama seperti sebelumnya, jadi tinggal copy aja, Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah, sudah. Di sini kita masukkan nilainya sama dengan nilai ini, dan sama dengan nilainya dari sini. Ntar aja. Hanya kita akan menghitung V. Oke. Cara menghitung V adalah sama dengan buka kurung pi dikali dengan B4 yaitu H per B2 atau D. B2 itu T. Tutup kurung dikali buka kurung K12 per sebentar. K12 per K13 terkurung dikali sin radian ini siapa tidak hadir K11 terkurung 2 kali meter. Oke, hanya kita akan konekin aja, yaitu di sini sama dengan kita konekin tuh F12 ini ntar sinnya itu dari K11 terus tuh ini, dan sin HKD itu ini. HKD siap ke perizinan sama dengan rumusnya itu sama dengan 2 kali B9
Kan nama sih apa sih? kali Ya gue P2 Nopal. Mending bareng hari kisah ya. Tenan aku rumah. B4. Nah, mohon maaf tadi karena saya lapar jadi saya minta tungguin teman. B4 dan per kurung B2 angkat 2 ke kurung dan kita enter aja near, kemudian AX nya rumusnya itu adalah sama dengan F12 P12 maaf P12 dikali kurung P9 P9 per P11 dan tutup kurung dikali sin dan radian kurung P10 kurung 2 kali enter. Nah sudah, dan nilai AY sin H ini kita dapat dari connect ke K12 itu ini K12 maaf itu bukan K12 K12 dan cos KX nya P10 enter. Sin HKD nya itu P11 enter, dan di sini sama dengan airmu sama dengan ini sama seperti sebelumnya aja. Oke, rumus di AY ini sama dengan U12 kemudian akur minus 12 kemudian tutup kurung dikali dengan buka kurung U9 per U11 tutup kurung dikali dengan buka kurung, ntar dikali dengan cos dulu, cos radian dan U10 dan buka kurung tutup kurung maaf kurung dan enter. Nah maka sudah diketahui nilai-nilainya. Nah selanjutnya kita akan membuat grafik gabungan. Nah pada grafik gabungan itu nanti saya jelaskan pada rute partikel, akan saya jelaskan pada laporan yang akan saya kumpulkan besok. Kemudian pada grafik gabungan pada lintasan partikel ini juga akan saya jelaskan pada laporan besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.